Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa tanggal 26 Februari 2019. Bersama saya Romo Thomas Suratno SCY dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Markus, bab atau pasal 9, ayat 30 sampai dengan ayat 37. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Saudara-saudari yang terkasih, fenomena pelayanan di dalam konteks hidup menggereja akhir-akhir ini terkesan seperti semakin memudar. Tidak mudah lagi dijumpai seorang Katolik mau melayani di sekitar gereja dengan tulus. Artinya dengan tanpa imbalan apapun. Tidak jarang sekarang, mungkin karena pengaruh dunia pada umumnya, banyak hal bisa berjalan atau tidak ditentukan ada tidaknya imbalan itu. Entah itu yang dinamakan tips atau uang lelah. Jika membandingkan dengan apa yang kelihatan dalam kehidupan menggereja di masa-masa peralihan gereja di Indonesia menuju gereja Indonesia, tidak sedikit tokoh gereja, katekis misalnya, yang sungguh-sungguh melayani bahkan melebihi seorang romo dalam bekerja sebagai pengajar agama, pemimpin ibadat sabda, pelatih kur, penggerak stasi wilayah lingkungan atau kring, tanpa banyak perhitungan berkaitan dengan hasil ekonomis yang akan dia dapatkan. Bahkan mungkin agak miris karena tidak sedikit dari mereka yang sudah sedemikian total untuk melayani pada akhirnya nampak seperti terlupakan. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini Yesus mengingatkan para murid, dan sekarang ini tentu saja kita semua untuk kembali ingat tentang nilai luhur dan abadi soal melayani. Perlombaan untuk menjadi siapa yang lebih hebat dan berkuasa menjadi fenomena umum masyarakat sejak zaman Yesus sampai sekarang ini. Dalam sejarah kita bisa belajar bagaimana banyak tokoh dunia yang terkenal karena kekuasaannya, bukan karena hasil pelayanannya. Tidak sedikit orang yang menjadi begitu nyaman dengan jabatan, posisi, kekuasaan, status, kedigdayaan tanpa peduli bagaimana cara mendapatkannya. Hal ini juga menjadi pergulatan dalam diri para murid. Siapa yang terbesar di antara mereka? Tetapi justru Yesus mengajak yang sebaliknya, melihat perspektif kebesaran seseorang karena ia mempunyai nilai hidup yang tinggi, yakni melayani secara tulus. Saudara-saudari yang terkasih, karena situasi zaman, kita seperti kehilangan roh dari pelayanan. Kita kekurangan makna tentang indahnya pelayanan. Kecenderungan sekarang yang jamak terjadi adalah apa yang bisa saya dapatkan, bukan berjuang untuk semangat apa yang bisa saya berikan. Salah satu hal yang bisa mungkin terjadi mengapa sampai pada fenomena yang sedemikian adalah karena pengertian yang kurang penuh tentang melayani.
Bagi kebanyakan orang, menjadi pelayan adalah status yang tidak lebih tinggi dari seorang bos misalnya. Menjadi pelayan berarti berada pada taraf yang rendah, yang tidak mendapat penghargaan, yang harga dirinya diinjak-injak. Demikian juga dengan makna melayani, dimaknai sebagai bentuk hidup yang kurang berharga. Kalau bisa dilayani, mengapa harus melayani? Memang, saudara saya terkasih, melayani merupakan bentuk sikap orang beriman yang mau rendah hati di hadapan sesama dan Tuhan. Dan nilai itulah yang ditawarkan oleh Yesus. Melayani sama sekali bukan menjadi orang yang rendah. Melayani persis bukan seperti orang yang tidak berharga atau yang tidak mempunyai harga diri. Justru orang yang berani melayani adalah orang yang berani dilihat kualitas hidupnya, kualitas dirinya, dan bahkan kualitas imannya. Sementara banyak orang yang maunya dilayani, Yesus mengajak para murid untuk berani menampakkan kualitas Kristiani yang berbeda namun bernilai ilahi. Sangat mengharukan bahwa tetap ada orang Katolik yang menghidupi indahnya nilai melayani tanpa perhitungan untung rugi. Mereka sungguh melayani tanpa lelah. Bagaimana dengan Anda, kita semua? Ya Tuhan, ajarilah aku untuk senantiasa mempunyai roh melayani sesuai kapasitasku. Amin.